What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Nola dalam Sekilas Hukum Lingkungan. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa materi, tapi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya UU PLA. UU PLA sendiri lahir pada tahun 1982 dan dianggap sebagai tolak ukur pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Masalah lingkungan umumnya sudah ada sejak kehidupan manusia, ada sejak dia berada di planet ini. Bahkan sudah lebih dari 1300 tahun yang lalu. Hukum lingkungan berkembang pesat saat diadakannya konferensi internasional pertama dan bersejarah tentang hukum lingkungan di Stockholm, Swedia. Nah teman-teman, sejak saat itu dunia internasional mulai sadar dan bangkit mengelola lingkungan, termasuk menciptakan perangkat peraturan perundang-undangan, pelestarian lingkungan, dan program penanggulangan, pencemaran, dan perusahaan lingkungan hidup. Tapi, tahukah kalian, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini melibatkan banyak prosedur loh. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Nah, sedangkan tujuan dari penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah secara geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan juga fauna asli, serta adanya pola interaksi antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH, inventarisasi lingkungan hidup itu dimulai dari tingkatan nasional, tingkatan kepulauan, dan juga tingkat ekoregion. Nah, tingkat ekoregion inilah yang memiliki tujuan secara fungsional bisa menghasilkan perencanaan, perlindungan pemantauan, serta evaluasi secara bersama-sama antar wilayah, sehingga kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari pengelolaan lingkungan di daerah kita masing-masing. Tapi, tahukah kamu, inventarisasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan juga informasi mengenai sumber daya yang meliputi. Nah, yang pertama, adanya potensi dan ketersediaan. Potensi ini berkaitan dengan seberapa bagusnya wilayah tersebut, dan ketersediaan berkaitan dengan sumber daya ataupun hal-hal yang dapat kita ambil dari suatu wilayah tersebut. Yang kedua, jenis yang dimanfaatkan. Saat kita melakukan inventarisasi, kita harus tahu jenis apa yang kita manfaatkan dari wilayah tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bentuk penguasaan. Bentuk penguasaan ini dapat berkaitan dengan apa yang dikuasai dari wilayah tersebut, sehingga terbentuknya D atau pengetahuan pengelolaan. Pengetahuan pengelolaan ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola wilayah tersebut dan bagaimana cara kita menjaganya. Dan yang terakhir, adanya bentuk kerusakan dan juga penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Bentuk kerusakan ini berkaitan dengan seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang muncul di wilayah tersebut, ekoregioner tersebut. RPPLH ini berkaitan kepada provinsi, nasional, kabupaten, dan juga kota. Penyusunan RPPLH sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut tetaplah memperhatikan keberagaman karakter dan juga fungsi ekologis. Keberagaman karakter ini berkaitan dengan sebaran penduduk di wilayah, bagaimana masyarakatnya, jumlah penduduknya, sebaran potensi sumber daya alam, ataupun kearifan lokal yang ada pada wilayah tersebut, sehingga akan muncullah aspirasi masyarakat yang tetap diatur di dalam RPPLH nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.
Nah, dari sini nih, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu pemanfaatan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memperhatikan 3 konsep. Nah, konsep yang pertama adalah keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Kita akan melihat bagaimana proses dan juga fungsi dari lingkungan hidup tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik ataukah tidak. Yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir, adanya keselamatan, mutu hidup, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke bagian ketiga, yang terakhir, yaitu pengendalian. Pengendalian ini menjadi suatu hal penting, baik dari pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi pengendalian ini menjadi hal penting bagaimana cara kita memperhatikan kerusakan yang ada di lingkungan daerah kita. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 1 tadi mengenai pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan. Nah, dari KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis berkaitan dengan pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan dalam suatu program pemerintahan. Nah, kemudian tata ruang. Tata ruang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup tersebut, sehingga perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidup. Kemudian AMDAL. Setiap usaha dan juga kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup itu wajib memiliki AMDAL. Dampak penting ditentukannya berdasarkan kriteria AMDAL ini adanya besar jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak itu berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak, berbaliknya dampak tersebut, sehingga adanya kriteria lain sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Dan ada perizinan. Perizinan ini berkaitan dengan setiap usaha atau kegiatan yang wajib dimiliki dari AMDAL atau UKL UPL, yang mana mereka itu wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini sebagaimana dia itu berdasarkan kepada keputusan kelayakan lingkungan, apakah mereka ini layak beroperasi atau tidak, ataupun izin lingkungan yang sebagaimana mereka itu mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi dari UKL dan juga UPL. Sehingga izin lingkungan ini berkaitan dengan izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota yang berkaitan dengan wewenang dari wilayah tersebut. Baiklah, cukup sekian saja materi saya mengenai hukum lingkungan kali ini. Saya Seventinola dengan NPM 230310100158 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.